Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di mata pelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu materi metabolisme, yaitu fotosintesis. Fotosintesis ini merupakan salah satu contoh dari reaksi anabolisme, di mana yaitu pembentukan molekul dari yang sederhana menjadi kompleks. Nah, untuk indikator pencapaian kompetisi kita pada hari ini yaitu sedikit saja, hanya 3, yaitu menjelaskan tentang fotosintesis, lalu menjelaskan tentang reaksi terang dan reaksi gelap, lalu menjelaskan perbedaan antara tanaman C3 dan C4, dan cap. Nah, apa itu fotosintesis? Ananda semua pasti sudah pernah mendengar apa itu fotosintesis dan sudah pernah mempelajarinya di SD atau SMP. Nah, fotosintesis yang Ananda tahu di SMP atau SD itu hanya penjelasan simpel saja, yaitu pembentukan makanan oleh tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Tapi di jenjang SMA ini agak sedikit berbeda karena kita membahas reaksi-reaksi yang terjadi di dalamnya. Nah, fotosintesis itu berasal dari kata fotos yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya penyusunan dan pembuatan. Fotosintesis sendiri itu merupakan peristiwa pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida dan air dengan bantuan energi cahaya matahari. Nah, ini merupakan reaksi yang terjadi, yaitu 6 karbon dioksida ditambah dengan 6 molekul air dengan bantuan sinar cahaya matahari menjadi glukosa dan 6 oksigen. Nah, glukosa ini akan disimpan di dalam tumbuhan dan oksigen ini akan dikeluarkan. Ya, di mana oksigen yang kita hirup sehari-hari itu. Nah, apa organ yang berperan dalam fotosintesis? Organ yang berperan dalam fotosintesis yaitu kloroplas. Nah, di mana kloroplas ini terdapat lagi bagian dalamnya yaitu stroma. Stroma ini berupa matriks di dalamnya atau liquid, fluida ya. Nah, lalu ada tilakoid, yaitu satu kepingan ini, itu disebut tilakoid. Nah, tumpukan dari tilakoid itu disebut grana. Nah, proses fotosintesis itu dibagi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, reaksi gelap yaitu salah satu dari proses fotosintesis, di mana reaksi ini memerlukan energi cahaya matahari. Jadi cahaya matahari diperlukan untuk reaksi terang ini, sehingga terjadi peristiwa penangkapan cahaya oleh pigmen-pigmen fotosintesis. Nah, terjadi reaksi terang ini tempat terjadinya yaitu di membran tilakoid yang di sini tadi, di sini. Ini tilakoid di membrannya itu. Nah, lalu apa saja pigmen yang terlibat? Yaitu pigmen yang terlibat itu klorofil A, lalu ada klorofil B dan karoten atau karotenoid. Nah, pigmen ini menangkap warna ungu, biru, dan merah lebih bagus dari pigmen-pigmen lain. Nah, lalu molekul klorofil dan pigmen aksesori ini, yaitu klorofil A dan klorofil B beserta karoten ini, akan membentuk satu kesatuan berupa onisistem yang dinamakan fotosistem. Nah, itulah fotosistem ini yang nanti akan terlibat di reaksi terang. Nah, reaksi terang itu dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi terang siklik dan non-siklik. Reaksi terang siklik itu terjadinya di fotosistem 1 dengan menghasilkan ATP yang sangat banyak. Jadi dari fotosistem 1 itu fotosistem 1 akan menaikkan atau memindahkan energinya ke akseptor primer ini. FD ini adalah ferredoxin, protein karir.
membawa elektron tadi ke kompleks sitokrom. Nah, pada saat di kompleks sitokrom ini, konsentrasi proton atau H+ di dalam membran eh, tilakoid tadi dengan di luarnya itu mengalami perbedaan yang sangat tinggi, sehingga untuk menurunkannya yaitu dengan cara menghasilkan ATP dengan menggunakan ATP sintase. Nah, jadi kompleks sitokrom ini bekerja sama dengan ATP sintase untuk menghasilkan ATP nantinya. Lalu elektron tadi yang berada di kompleks sitokrom, PC ini singkatan dari plastocyanin, protein karier juga, akan membawa elektron kembali ke fotosistem 1. Nah, fotosistem 1 akan membawanya lagi ke akseptor primer, dan begitu seterusnya. Ya, hanya berputar-putar begini, makanya disebut dengan siklik. Nah, lalu reaksi terang non-siklik. Nah, reaksi terang non-siklik ini terjadi jika ATP yang dibutuhkan itu sudah mencukupi. Nah, jadi reaksi pertama itu yaitu penangkapan cahaya matahari oleh fotosistem 2 atau fotosistem P680. 680 ini besar gelombang cahayanya. Nah, nanti cahaya ini akan memecah molekul air ini, akan dipecah dari H2O menjadi 2H+ dan setengah O2 dan 2 elektron. Nah, reaksi ini dinamakan fotolisis. Ya, dengan melisis air dengan bantuan cahaya matahari tadi. Nah, elektron dengan energi tinggi ini dari H2O tadi akan mengaktifkan fotosistem 2 ini, sehingga elektron dari fotosistem 2 akan naik ke akseptor primer. Nah, dari akseptor primer ini akan dibawa oleh protein karier yaitu plastoquinon, ini plastoquinon, dibawa ke kompleks sitokrom. Nah, di kompleks sitokrom ini seperti yang terjadi tadi, yaitu perbedaan gradien proton di dalam dan di luar membran tilakoid tadi, maka terjadilah pembentukan ATP. Nah, elektron yang dari kompleks sitokrom ini akan dibawa oleh plastocyanin menuju fotosistem 1 dengan gelombang P700. Nah, untuk mengaktifkannya lagi-lagi fotosistem 1 ini akan menangkap cahaya, sehingga fotosistem 1 ini akan aktif dan elektronnya akan naik ke akseptor primer. Nah, dari akseptor primer ini akan dibawa oleh peredoxin, salah satu protein karier juga tadi, menuju NADP plus reduktase. Nah, di mana NADP plus ini dengan ditambah 2 hidrogen tadi, 2 hidrogen dan 2 elektron akan menjadi NADPH. Nah, begitulah reaksi terang non-siklik. Nah, ini reaksi secara singkatnya. Jadi hidrogen yang dari pecahan H2O tadi akan digunakan di pembentukan NADPH2 ini. Ini jalan elektronnya. Sini karena secara singkat jadi tidak ada protein karier di sini. Nah, lalu reaksi selanjutnya itu reaksi gelap atau siklus Calvin. Kenapa disebut siklus Calvin? Ya karena yang menemukannya itu ditemukan pertama kali oleh Malvin Calvin dan Andrew Benson. Nah, merupakan tahap kedua dari proses fotosintesis yang tidak memerlukan bantuan energi matahari. Tempat terjadinya itu di stroma kloroplas, yaitu fluida atau matriks kloroplas tadi. Nah, secara singkat reaksinya itu CO2 atau karbon dioksida akan berikatan dengan
RUBP sehingga menghasilkan fosfoglyceraldehyde PGA, dan hasil produk hasil yang dikeluarkan itu karbohidrat. Nah, bagaimana reaksinya? Ini merupakan reaksinya yaitu pada fase pertama itu karboksilasi, yaitu pengikatan karbon dioksida oleh RUBP atau ribulosa bifosfat ini. Nah, di sini berperan sebuah enzim yaitu enzim Rubisco, sehingga nantinya CO2 dan ribulosa bifosfat ini akan berubah menjadi 3 fosfogliserat. Nah, perlu diketahui ini ada 5 molekul pertama di sini. Nah, nanti ini akan menjadi 5 molekul di sini, 5 molekul 3 fosfogliserat. Sehingga di sini ada 6 ATP ya. Nah, ini nanti. Lalu yang fase kedua itu fase reduksi. Nah, 3 fosfogliserat tadi dengan menggunakan 6 ATP akan berubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. Jadi masing-masing fosfat dari ATP ini menempel di karbon nomor 1 dari fosfogliserat ini tadi. Nah, 1,3 bifosfogliserat ini nanti akan direduksi menggunakan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang tadi. Dengan direduksinya ini maka akan berubah 1,3 bifosfogliserat ini menjadi fosfogliceraldehyde PGAL, atau bisa kita sebut juga dengan G3P atau glukosa 3 fosfat. Nah, satu molekul glukosa 3 fosfat nanti akan dikeluarkan dari siklus, sedangkan 5 molekul lainnya itu akan masuk ke fase regenerasi dengan menambahkan 3 energi lagi, 3 ATP di sini, sehingga menjadi ribulosa fosfat. Nah, ribulosa bifosfat akan mengikat CO2 kembali, 6 karbon dioksida kembali. Nah, begitu seterusnya, sehingga menjadi siklus sampai rasanya makanan yang dihasilkan itu sudah mencukupi. Nah, ini merupakan reaksi-reaksi yang terjadi tadi. Ini karbon dioksida tambah RUBP, ada RUBP karboksilasi di sini, Rubisco menjadi PGA, fosfogliseral. Tadi. Lalu fase reduksi PGA ini dengan bantuan ATP dan NADPH akan direduksi menjadi fosfogliceraldehyde atau glukosa 3 fosfat tadi. Nah, pada fase regenerasi ini yang keluar tadi ya, 2 G3P, 2 molekul glukosa 3 fosfat ini keluar dari siklus. Nah, yang ini 2 siklus ya, 5. Berarti 12, ini berarti 2 siklus di sini. Lalu 10 molekul lainnya itu akan diregenerasi menjadi RUBP kembali dengan bantuan 3 ATP tadi. Nah, jadi dalam siklus Calvin dibutuhkan 2 siklus ini untuk menghasilkan 1 glukosa. Perlu diketahui G3P ini merupakan molekul berkarbon 3. Jadi dibutuhkan 2 molekul G3P untuk menghasilkan 1 glukosa. Karena 1 glukosa itu memiliki 6 karbon ya, dengan rumus C6H12O6. Nah, lalu kita masuk ke beda tumbuhan antara C3, C4, dan CAM. Nah, untuk tumbuhan C3 dan C4 ini asal katanya dari karbon permulaannya. Yaitu pada tumbuhan C3 ini yaitu contohnya pada siklus Calvinnya tadi, yaitu CO2 akan masuk ke mesofil dan diikat oleh RUBP hingga masuk ke siklus Calvin.
dan menghasilkan glukosa. Nah, apa bedanya dengan tumbuhan C4? Nah, pada tumbuhan C4 ini siklus kalkinnya terjadi di seludang pembuluh, sedangkan di mesofil itu CO2-nya itu akan diubah menjadi karbon molekul dengan jumlah karbon 4. Ya, molekul dengan jumlah karbon 4. Nah, nanti ini C4 di sini karbon molekul dengan karbon 4 ini di sini aspartat. Nah, aspartat nanti itu akan diubah kembali menjadi CO2 sehingga bisa berikatan dengan RUBP dan masuk ke siklus Calvin. Nah, siklus pembentukan C4 di sini itu disebut dengan siklus C4 ini disebut dengan jalur Hartslag. Jadi ini namanya jalur Hartslag. Nah, lalu untuk tumbuhan cam itu singkatan dari Crasuleans. Ya, Crasuleans. Crasuleans ya, ini untuk tumbuhan Crasuleans. Atau ini asal katanya itu Crasuleans itu tebal. Dia tumbuhan dengan uh, batang tebal seperti kaktus, teman-teman yang di tempat kering lah pokoknya. Nah, CO2 ini sistemnya sama seperti tumbuhan C4, cuman ini hanya terjadi di mesofil. Jadi pada malam hari itu kaktus misalnya itu akan membuka stomatanya sehingga akan menyerap CO2 sebanyak-banyaknya. Nah, mengambil CO2 sebanyak-banyaknya nanti disimpan di vakuola. Nah, disimpan di vakuola diubah menjadi karbon molekul berkarbon 4 yaitu malat. Nah, malat ini disimpan di vakuola. Nah, pada saat siang hari malat ini akan diubah kembali menjadi CO2 sehingga nanti CO2 bisa masuk ke siklus Calvin dengan berikatan dengan RUBP dan menghasilkan glukosa. Nah, siklus ini berlangsung pada malam dan siang. Berbeda sedikit dengan tumbuhan C4. Tumbuhan C4 itu menggunakan dua sel yaitu mesofil dan seludang pembuluh, sedangkan ini hanya menggunakan mesofil. Nah, untuk tugas Anda di rumah yaitu silakan gunakan laboratorium sekolah, yaitu silakan bereksperimen mengamati pengaruh intensitas cahaya terhadap kecepatan fotosintesis. Nah, coba Ananda siapkan beberapa alat dan bahan yang ada di lab itu berupa tabung reaksi, lalu gelas piala, lalu corong kecil, dan ada aquades, air, lalu larutan Na bikarbonat 0,5% jika ada, dan silakan cari tanaman Hydrilla verticillata. Nah, bagaimana caranya? Buatlah medium berupa air dalam 2 buah gelas piala dan tambahkan beberapa tetes 0,5% Na bikarbonat. Nah, setelah itu potonglah cabang tanaman Hydrilla verticillata sepanjang 10 cm. Nah, letakkan tanaman Hydrilla ini di bawah corong. Pangkal tanaman menghadap ke arah pipa corong yang ditutup tabung reaksi yang telah diisi penuh dengan air. Nah, sesudah dua perangkat gelas piala ini tabung reaksi corong dan tanaman Hydrilla seperti gambar ya. Gambar ini tapi ya. Nah, ini ada pengaitnya. Jadi lupa satu alat tadi yaitu pengait ini. Nah, lalu setelah tersusun, satu perangkat gelas piala diletakkan di dalam ruangan dengan intensitas cahaya rendah dan perangkat yang lain diletakkan di luar ruangan dengan intensitas cahaya tinggi. Nah, lalu amati gelembung oksigen yang terjadi. Hitung banyaknya gelembung setiap 5 menit selama 15 menit. Jadi gelembung oksigen yang di sini
Lalu buatlah grafik antara intensitas cahaya dengan gelembung dan waktunya. Nah, setelah Anda melakukan eksperimen tersebut, cobalah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Bagaimana perbedaan jumlah gelembung pada kedua perlakuan tersebut? Lalu apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut, yaitu soal nomor 1. Lalu apa fungsi Na bikarbonat, ini NaHCO3, ini NaH bikarbonat pada percobaan tersebut? Lalu nah, gelembung yang terjadi itu menunjukkan apa ini ya? Itu menunjukkan apa artinya, Pak? Tuliskan persamaan reaksi yang terjadi pada peristiwa tersebut, lalu buatlah kesimpulan dari kias ini. Nah, buatlah laporan tertulis dari hasil eksperimen ini dan kumpulkan kepada Bapak atau Ibu guru. Nah, jadi kesimpulan dari fotosintesis ini yaitu sebuah peristiwa yang terjadi di dalam tumbuhan atau organisme autotrof lainnya bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, ini peristiwa menghasilkan karbohidrat dengan komponennya itu karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari. Nah, jadi bukan hanya di tumbuhan, fotosintesis ini juga terjadi di alga atau bakteri yang memiliki kloroplas. Nah, jadi fotosintesis ini tidak semuanya menggunakan cahaya. Di reaksi gelap itu tidak menggunakan cahaya, jadi hanya menggunakan karbon dioksida. Nah, sekian materi dari saya. Semoga Anda semua dapat mengambil materi hari ini. Salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.